Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saudara sekalian, hari ini tanggal 1 November bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Adapun petugas Jumat kita insyaallah bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hikmatullah SAG. Kemudian Bilal akan dilantunkan oleh saudara Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan udduha liliqa'i zikhra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah, ya ayuhan nas, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman Sukarame yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna akan kebesarannya. Segala puji bagi Allah yang tiada terhingga. Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan sebenar-benarnya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita suri tauladin fil alamin, yakni wa nabiyina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar dan menyaksikan sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, dengan keimanan dan keyakinan kita bahwa suatu hari kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman, dan baginda mengakui kita sebagai umatnya karena beliau sangat mencintai pada umatnya. Beliau tidak memikirkan dirinya, tetapi beliau memikirkan umatnya untuk selamat daripada siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja khatib berwasiat pada kesempatan khutbah yang singkat ini untuk bersama-sama kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, barang siapa yang mentaati Rasulullah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menjaga kita semua.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Imran ayat 80, "May yuti'ir rasul faqad atallah wa man tawalla 'alaihim hafiza." Judul khutbah pada kesempatan ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan fil alamin. Kita pernah mendengar dan kita pernah mengenal nama-nama manusia besar, tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih besar daripada manusia besar. Mengapa demikian? Karena beliau mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan mukjizat. Ma huwa mu'jizat? Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dan para nabi dan rasul itu adalah maksum daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau terjaga, terpelihara. Layaklah baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan fil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 107 berkata, "Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dunia ini, ada orang yang lebih layak menjadi pemimpin, hartanya berlimpah dan disegani oleh kaumnya, yakni Abu Jahal, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memilih beliau. Karena memilih beliau Nabi Muhammad SAW bukan karena harta benda, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harta melimpah, karisma ada, bakat kepemimpinan timbul. Abu Jahal menguasai di wilayah Mekah dan sekitarnya, tapi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innamal bu'itsu litima makarimal akhlak," rawahu Ahmad. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW adalah manusia itu pintar, mereka sudah bisa berkarya sebagaimana sifat manusia yang telah memiliki akal dan pikiran. Tapi mereka jahiliyah karena mengikuti hawa nafsunya. Mereka menyembah Lata dan Uzza, padahal Lata Uzza itu dibuat oleh mereka dan mereka sembah, tidak layak untuk diikuti. Karena akal tidak membenarkan. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membenarkan akhlak seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW itu telah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau mendapatkan gelar dari kaumnya yaitu Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan dari masyarakat itu lebih tinggi daripada gelar ilmiah, profesor, doktor andas, sarjana agama, sarjana pendidikan, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tidaklah sesempurna gelar yang diberikan oleh masyarakat kaum jahiliyah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Dan beliau mengajak kepada seluruh umat manusia, tidak memilih sukunya, tidak memilih golongannya, dan tidak mengutamakan golongan baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah menginjak kepada yang tidak sepahaman dengan beliau. Kalau ada di antara kita merasa mulia,
karena keturunan, karena jabatan, pangkat, harta, tentu saja tidak sebanding dengan kemuliaan akhlak baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah daripada salat yang dibawa oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengingatkan, marilah kita senantiasa belajar terus sampai ajal menjemput. Di tasyahud akhir tidak ada kehormatan, tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan dan tiada kebaikan melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dan juga hikmah menyembah Allah adalah Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Diberinya kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan segala kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Diberi kesehatan oleh Allah dan dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman Sukarame yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ahli surganya Allah Subhanahu wa taala karena kita beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang terakhir, saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, saya pribadi juga, untuk senantiasa talabul ilmi, sehingga kita beribadah atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Buang egois, buang kebanggaan dunia ini, karena semuanya kita akan kembali pada tempat yang terkecil, yakni 1 kali 2 meter saja. Tapi di negeri Arab, saya lihat dan saya menyaksikan 2 kali 2. Kalau ia mati siri, berarti bisa bangun kembali. Tapi kalau di Indonesia 1 kali 2. Kemudian jika dia bangun kembali, tentu saja tidak akan bisa bangkit lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaat dan keberkahan di hari Jumat, senantiasa untuk dapat beribadah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ingat Allah, jika tidak paham bertanya kepada ahlinya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawara qalbal mu'minina bil ma'rifah fatma'anat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-mauja binuri dini wa syari'ati ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina amanu wa amil salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwa faqad faza fawzan azima. Wa alamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwas. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana
wa qina azabannar. Allahumma inna nasrika wa nasrika adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa zurriyyatina wal muslimin kullu shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabarin anid wa min syarril syarr. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yadhkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.